289 Music. Halo Sobat Solid, jumpa lagi kita di Gadget Solid Channel. Kali ini kita akan mereview sebuah smartphone keluaran dari Vivo. Jadi Vivo ini telah mengeluarkan seri V terbarunya, yaitu Vivo V19. Kita mau tahu nih apa kelebihan dan kekurangannya, serta kita mau lihat spek dan performa yang diberikan oleh V19 ini. Jadi sebelum kita lanjut, ada baiknya Sobat Solid untuk klik subscribe serta turn on notifikasi supaya tidak ketinggalan video dari kita. Nah, di bagian desain dan build quality ini, jadi impresi awal ketika saya pegang HP ini, dia tuh memiliki ukuran 6,4 inch dan beratnya tuh 176 gram. Jadi tuh dia pas di tangan juga sangat enteng, jadi sangat nyaman ketika kita pegang. Untuk build quality dan desainnya, dia tuh terlihat sangat kekinian dengan warna coral blue dan crystal white ya. Jadi kalau yang saya pegang ini coral blue dengan materialnya plastik dan finishing glossy ala-ala kaca gitu, jadi looknya tuh kelihatan elegan dan dinamis. Layar Vivo V19 ini tuh memiliki bentangan 6,44 inch menggunakan panel Super AMOLED versi terbaru beresolusi Full HD Plus dengan rasio layarnya 20:9, jadi terkesan lebih memanjang. Nah, untuk warna yang dihasilkan tuh kelihatan cakep, terlihat tajam dan nyaman, jadi membuat kita tuh betah berlama-lama mantengin depan layar HP ya. Untuk bagian bezel nih, Vivo V19 tuh juga kelihatan tipis baik pada bagian kanan, kiri, atas, dan bawah. Nah, yang saya suka nih, punch hole sebagai peletakan kamera depan Vivo V19 ini tuh kelihatan kecil banget karena dia hanya berdiameter 2,988 mm. Jadi layarnya tuh terlihat lebih lega. Untuk bagian spesifikasi, Vivo V19 ini tuh menggunakan chipset Snapdragon 675 AI dengan GPU Adreno-nya 612, dan untuk varian RAM-nya dia hanya memiliki satu varian, yaitu 8 GB. Untuk internal storage-nya sih ada dua varian, 128 dan 256 GB. Dan untuk operation system-nya, Vivo V19 ini tuh menggunakan Phantom 10 dengan Android 10. Mungkin banyak yang menyayangkan kenapa Vivo V19 ini tuh hanya dibekali dengan chipset Snapdragon 675 sama dengan Vivo V17 Pro yang sudah launching pada tahun lalu. Mungkin kalian yang menantikan HP ini punya ekspektasi yang lebih ya. Ya, sebenarnya sih chipset Snapdragon 675 masih mumpuni, tapi bukan yang terbaik di smartphone mid-range dengan harga 4 jutaan kalau menurut saya ya. Untuk penggunaan sehari-hari, Vivo V19 ini tuh untuk menonton video, scrolling, main sosmed, multitasking, dia tuh masih sangat aman dan lancar. Terus nih, bagaimana untuk performa gamingnya? Kalau untuk main PUBG bisa dapat settingan Smooth Ultra atau SD High, sedangkan dalam COD Mobile bisa disetting High Max atau Very High dengan frame rate maksimal, dan dalam Asphalt 9 pun masih bisa dengan grafik maksimal ya. Untuk fitur keamanan, Vivo V19 ini tuh menggunakan fingerprint on display dan face unlock, dan tentu saja dengan pembacaan yang akurat dan cepat. File 289 Music. Vivo V19 ini tuh dibekali dengan kapasitas baterai sebesar 4500 mAh, dan untuk penggunaan sehari-hari menggunakan sosmed, nonton video gitu tuh dia bisa tahan 1 harian. Nah, untuk pengisian dayanya dia sudah menggunakan charger dual engine fast charging 18 watt yang dari pengisiannya dari 0 sampai 100% membutuhkan waktu 2 jam. Kabel datanya dia sudah menggunakan USB Type-C ya. Vivo V19 ini tuh dibekali dengan mono speaker yang terletak di bagian bawah frame sini, dan untuk hasil suaranya pun yang dihasilkan cukup jernih dan cukup keras. Kalau untuk suara bassnya sih masih berasa lah ya, jadi langsung saja kita cek untuk hasil suaranya.
bagian kamera total ada 5 buah kamera pada Vivo V19 ini dengan setup quad kamera di belakang dan 1 kamera di depan. Nah, untuk resolusinya dia tuh kamera utamanya memiliki resolusi 48 megapiksel, 8 megapiksel untuk ultra wide, 2 megapiksel untuk depth sensor atau bokeh ya, 2 megapiksel untuk kamera makro. Sedangkan nih untuk kamera depannya dia memiliki resolusi 32 megapiksel. Sedangkan untuk perekaman video, untuk kamera belakang mampu merekam hingga resolusi 4K 30 fps, tapi kalau untuk stabilizer sih hanya bisa berfungsi pada resolusi 1080p 30 fps saja ya. Dan untuk kamera depan nih, perekamannya mampu hingga resolusi 1080p 30 fps. Dan ini dia hasil foto dan video yang diambil menggunakan Vivo V19. Sobat Solid, kita mengambil video menggunakan Vivo V19. Jadi ini kamera belakangnya ya, resolusinya 1080 30 fps dan sudah ada stabilizernya. Kalau menurut saya sih hasilnya jernih, kayaknya juga cukup stabil. Kalau kita lihat ya, dia tahan goncangan. Dan sekarang kita mau coba kamera depannya. Nah, kalau untuk kamera depannya bisa dilihat seperti ini ya. Jadi memang kameranya sangat bagus kalau menurut saya suka hasilnya, terang juga gitu. Oke, sekarang kita masuk lorong. Nah, kayaknya cukup ya untuk hasil videonya. Jadi Sobat Solid bisa tinggalkan komentar tentang Vivo V19 ini. Bye. Jadi menurut saya Vivo V19 ini tuh sudah cukup merata di berbagai sektor ya, seperti di bagian desain, di bagian layar, di bagian kamera yang mumpuni, di bagian baterai yang gede dan sudah support fast charging. Selain itu dia memiliki RAM dan internal storage yang gede. Tapi nih kalau untuk ngegame, jadi dengan Snapdragon 675 saja menurut saya sih bukan terbaik di kelasnya, apalagi dengan harga 4 jutaan ya. Nah, itu dia hasil review kita untuk Vivo V19. Semoga dapat membantu para Sobat Solid menentukan pilihan, dan tentu saja jangan lupa untuk klik like, share, komen video ini serta nantikan video kita selanjutnya. Bye.